Bapak Ibu, Upasaka, Upasika Pandita, saudara-saudari sedharma, marilah kita mendengarkan sharing Dharma. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya marilah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sharing Dharma dengan tema 4 hal yang diinginkan tetapi jarang diperoleh. Damang care sucaritang natang ducaritang care. Dhamma care sukang seti asmim loke param hica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan jangan lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Sang Buddha membabarkan Dharma kepada orang lain sesuai dengan kondisi batin orang tersebut. Beliau mengajarkan Dharma secara sistematis dan bertingkat. Kondisi batin orang berbeda-beda. Ada yang sudah siap untuk bebas secara tuntas dari ikatan duniawi, maka Dharma yang dibabarkan pun berbeda. Namun secara umum, Sang Buddha memahami bahwa masih banyak makhluk, khususnya manusia, terikat dengan hal-hal duniawi dan belum siap untuk melepaskan diri secara tuntas dari lingkaran samsara. Untuk kelompok manusia yang demikian, Sang Buddha memberikan Dharma yang berkenaan dengan kehidupan awam yang lebih baik berdasarkan kecenderungan umum manusia. Uraian berikut ini adalah tentang bagaimana memperoleh kehidupan yang baik dan setelah kehidupan ini berakhir dapat terlahir di alam yang lebih baik pula. Pada suatu kesempatan, ketika perumah tangga Anatta Pindika mengunjungi Sang Buddha, setelah beberapa saat Sang Buddha membabarkan tentang 4 hal yang diinginkan, dicintai dan disukai, tetapi jarang diperoleh di dunia ini. Apakah 4 hal tersebut? 4 hal tersebut yang pertama, kekayaan datang dengan cara yang benar. Sebagai umat awam, memiliki kekayaan merupakan suatu hal yang penting. Dengan kekayaan tersebut, maka seseorang bisa memperoleh kebahagiaan, memiliki karena menikmati kekayaan tersebut kemudian. Menyokong keluarganya, kerabatnya, para pertapa, dan orang lain yang membutuhkan bantuan. Kekayaan yang diharapkan tentunya adalah dengan cara yang benar, bukan hasil mencuri, menipu, menodong atau merampok. Namun pada kenyataannya,
seringkali orang terjebak pada perolehan kekayaan dengan cara yang keliru karena tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hidup atau bisa saja dituntut oleh lingkungan. Nah, di sini mengenai kekayaan yang kita peroleh. Kekayaan yang kita peroleh harus dengan cara yang benar, bukan dengan cara merampok dan sebagainya. Sebagai umat berumah tangga, dengan memiliki kekayaan, itu sangat penting karena dengan memiliki kekayaan, kita bisa berdana, kita bisa membesarkan anak-anak, kita bisa membangun rumah untuk tempat tinggal bersama. Nah, seperti itu. Tapi kekayaan itu yang kita peroleh itu harus dengan cara yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dikenal dan dikenang sebagai orang baik. Dalam menapati hidup, banyak orang mengharapkan agar dikenal dan dikenang sebagai orang baik. Seorang bapak misalnya berusaha agar bisa dikenang oleh anak-anaknya sebagai orang baik. Selain itu, dalam pergaulan sehari-hari mengharapkan agar namanya harum. Namun pada kenyataannya, seringkali orang justru terjerumus pada perbuatan keliru yang pada akhirnya bukan nama harum, tetapi justru nama buruk yang didapat. Yang ketiga, panjang usia dan sehat. Setiap orang menginginkan agar sehat dan panjang usia. Dengan keadaan yang selalu sehat, maka seseorang bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan menikmati hidup lebih lama. Harapannya adalah sehat dan meninggal di usia tua. Namun pada kenyataannya tidak sedikit orang yang meninggal di usia muda, kalaupun panjang usia, tetapi sebagian hidupnya dihabiskan di rumah sakit sebagai pasien. Nah, di sini panjang usia dan sehat. Semua orang pasti mengharapkan seperti itu, panjang usia dan selalu sehat. Kalau kita mau sehat, kita harus menjaga pola makannya kita haruslah rajin berolahraga. Nah, panjang usia dan sehat. Syarat mati dalam agama Buddha selalu kita sampaikan, dalam ajaran Dharma selalu kita sampaikan, syarat meninggal, syarat untuk mati itu bukan harus sakit dan bukan harus tua. Nah, di sini setiap manusia mengharapkan panjang usia dan sehat. Tapi kenyataannya ada sebagian yang masih muda juga sudah meninggal. Ada yang panjang usia tapi waktunya dihabiskan terbaring di rumah sakit. Nah, itu yang akan kita bahas nanti, apa cara untuk itu. Yang keempat, terlahir di alam surga. Dalam kehidupan sekarang, sejahtera, kehidupan selanjutnya pun sejahtera. Artinya, harapan pada umumnya setelah meninggal bisa hidup bahagia di alam surga atau di alam manusia sebagai manusia yang sejahtera. Tetapi dalam kenyataannya adalah banyak makhluk yang terjebak dalam alam menderita. Inilah 4 hal yang diharapkan namun jarang diperoleh karena kebanyakan orang tidak mengetahui cara untuk memperolehnya. Berikut ini adalah 4 cara untuk menggapai 4 harapan tersebut. Yang pertama, kemantapan dalam keyakinan. Kemantapan dalam keyakinan artinya seseorang menempatkan keyakinannya pada pencerahan Sang Tathagata. Hal ini menekankan pada penerimaan bahwa Sang Buddha Gotama adalah guru yang telah mencapai pencerahan sempurna. Dengan demikian,
orang yang meyakinin pencerahan Sang Tathagata menempatkan Sang Buddha sebagai sosok yang diteladani dan diidolakan, menjadikan Sang Buddha sebagai guru dan idola, berarti apapun yang beliau katakan disimak dengan baik dan berusaha dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini yang tadi disampaikan, yang susah untuk kita dapatkan sebagai manusia. Ini ada ininya ya, ada ajarannya. Kita harus mempraktekkan ajaran Buddha yang sudah disampaikan kepada kita. Dharma yang begitu indah harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kemantapan dalam moralitas. Kemantapan dalam moralitas artinya seseorang dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan aturan moral atau sila. Sebagai umat awam, maka berusaha minimal melaksanakan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. 5 sila tersebut seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan seksual yang salah, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Dalam praktek kelima aturan moral ini, secara berkesinambungan, maka dampaknya adalah mengkondisikan tercapainya nama baik, dikenang dan dikenal, panjang usia dan sehat, terlahir di alam bahagia setelah kematian tiba. Nah, di sini tadi yang kedua itu dikenal dan dikenang sebagai orang yang baik. Nah, kalau kita mau dikenang dan dikenal sebagai orang yang baik, sebagai praktisi umat Buddha, kita harus menjalankan 5 sila yang kita yakini. Seperti tadi, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat seksual yang salah, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita akan dikenang dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan orang yang baik. Yang ketiga, kemantapan dalam kedermawanan. Dalam Anguttara Nikaya 4 diuraikan bahwa yang dimaksud dengan kemantapan dalam kedermawanan adalah pikirannya bebas dari noda kekikiran, tangannya terbuka, bergembira dalam melepas, tekun mempraktekkan kedermawanan, bergembira dalam memberi dan berbagi. Ada unsur senang dan ikhlas dalam batin pada saat memberi. Dalam Cula Kama Wibangga Sutta dikatakan bahwa seseorang yang rajin memberi makan kepada para pertapa dan perbuatan memberi lainnya, jika ia terlahir kembali sebagai manusia, maka ia akan menjadi orang yang kaya. Yang keempat, kemantapan dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah membedakan mana tindakan yang baik dan mana yang tidak baik. Baik berarti tidak merugikan makhluk atau diri sendiri, atau tidak merugikan kedua-duanya. Mengerti tentang keadaan pikiran yang tidak baik seperti keserakahan, niat jahat, dan pikiran-pikiran yang tidak baik lainnya, kemudian menumbuhkan pikiran-pikiran positif. Dengan demikian, kebahagiaan pun dapat berkembang. Dengan mengembangkan keempat hal tersebut, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka 4 hal yang diinginkan, diharapkan, dan dicita-citakan
terkondisi untuk dapat diraih dalam kehidupan sekarang dan kehidupan selanjutnya, selama seseorang masih berpotensi untuk terlahir kembali. Keempat hal tersebut juga menjadi kondisi yang diperlukan untuk menuju pada pembebasan secara penuh, yaitu nibbana. Mungkin itu aja sharing dharma yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada saya. Akhir kata saya akhiri dengan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.